Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat vlog Marifat Bisnis. Nah, ini pagi-pagi ini belum mandi. Kali ini saya akan mereview lagi tentang kelanjutan daripada kasus barang hilang di Shopee yang menggunakan resi otomatis. Jadi saya pengiriman barang di Shopee itu pakai resi otomatis JNT Express. Kemudian barangnya hilang. Hilang ini hasil kabar daripada tim pihak JNT. Pada episode pertama sudah saya jelaskan kasus posisi dan kasus pada bagian ini ternyata saya jelaskan barang hilang yang di Shopee barang hilang yang transaksi di Shopee pakai resi otomatis itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab Shopee yang mengganti, yaitu sebagai proses auto claim. Berarti ini adalah perjanjian internal antara Shopee dengan JNT. Ini khususnya yang resi otomatis, ini persepsi saya. Saya lihat chat dari pihak JNT ya. Kita lihat dari admin, dari grup ya. Kasus ini saya share di banyak di grup ya. Pertama di grupnya JNT Support. Nah, ini di grup JNT Support ya. Di JNT Support, selamat malam Kak, untuk kendala paket dengan nomor resi JP2590585686 saat ini masih proses investigasi. Nah, kemudian saya jawab, saya tanya, sampai berapa lama kasus ini akan selesai? Karena transaksi sudah batal dan uang sudah saya kembalikan ke pembeli. Dalam kasus ini saya dirugikan oleh JNT dari sisi rating dan penjualan serta barang hilang. Nah, ini bagaimana? Tetap saya kejar. Karena saya ingin membuktikan sih, sebenarnya ini untuk membuktikan bagaimana prosesnya sebagai empiris untuk teman-teman semua dan untuk saya pribadi, bagaimana kalau menghadapi kasus-kasus hilang seperti ini. Nah, jadi kita teman-teman harus jelas, caranya menghadapi kasus begini. Cabang sudah konfirmasi, ini chat saya ya kepada grup. Cabang sudah konfirmasi barang hilang, tinggal proses pergantian pihak JNT, bagaimana tanggung jawabnya? Ini pertanyaan saya. Saya minta timeline dan deadline-nya sampai kapan harus menunggu. Karena ini menyangkut tanggung jawab kinerja etos kerja dan tanggung jawab secara finansial. Karena JNT sudah terima ongkir, artinya tanggung jawabnya harus jelas dan terukur dengan jelas. Ini yang nggak pernah diatur, ini yang nggak pernah di-share maksud saya kepada semua pelanggan. Kepada kasus-kasus seperti ini penjelasannya memang tidak ada. Saya bertahun-tahun belum pernah mengalami penjelasan seperti ini dalam kasus ini. Nah, setelah terjadi baru ini adalah sebagai empiris, sebagai rekam jejak digital saya. Kemudian kasus ini sudah saya rekam dalam jejak channel YouTube saya. Makanya ini sebagai pembelajaran dan sebagai kalau terjadi kasus lagi. Mohon maaf, apakah sudah melakukan pelaporan ke pihak Shopee Kak untuk proses pergantian ruginya? Nah, saya bilang baca YouTube saya itu. Nah, berarti sudah. Pihak grup ini sudah saya kasih channel YouTube saya. Kemudian mohon maaf kami japri ya. Dan mungkin tidak enak bicara di grup karena ini akan dilihat oleh semua grup yang ada di support grup JNT. Nah, akan dibaca oleh banyak orang begitu. Jadi lebih mudah dan dibaca banyak orang. Maka dilakukanlah japri. Oke, saya tunggu japrinya. Kita lihat japrinya admin JNT. Apa yang terjadi dengan admin JNT? Nah, ternyata begini kasusnya. Ini jawabannya. Nah, dari admin JNT, selamat pagi Kak, oke dengan kasus itu dengan nomor resi bla 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 yang tadi ya akan dilakukan pergantian rugi dan untuk prosesnya customer harus ada pelaporan ke pihak Shopee. Jadi kasusnya barang hilang ini saya harus lapor ke Shopee, sudah saya lakukan melalui chat tapi belum ada balasan email daripada Shopee. Kemudian sebelumnya apa dari cabang kami sudah konfirmasi ke Kak untuk proses pelaporan ke Shopee. Nah, dia menginformasikan begitu karena dikarenakan saat ini tidak bisa pergantian internal untuk pergantian langsung dari pihak Shopee. Artinya itu sudah ada kerjasama dengan pihak JNT dan Shopee. Mengapa harus ke Shopee? Saya pertanyakan ini. Mengapa harus Shopee yang ganti? Bukankah yang menghilangkan JNT? Ini yang harus diketahui oleh teman-teman semua. Mengapa kasus yang menghilangkan JNT yang membayar itu Shopee, yang menggantikan kerugiannya dan klaimnya ke Shopee? Nah, ini menarik. Disinilah ada kerjasama sepertinya antara JNT dengan si Shopee. Nah, bukan Shopee yang melakukan pergantian, Kak. Namun dari pihak ekspedisi melakukan klaim ke pihak Shopee dan semua customer Shopee
pergantian ruginya melalui SUPI. Nah, dari kata-kata ini artinya ini ada kerjasama antara SUPI dan JNT dalam resi otomatis. Nah, itu pasti dalam klausul perjanjiannya ada. SUPI sampai saat ini masih suruh menunggu. Memang SUPI sampai saat ini menunggu email, dan saya cek emailnya belum ada tentang SUPI. Nanti saya buktikan email saya belum masuk sih, nah, dari chat ini sampai dengan detik hari ini. Jadi aturan kerjasamanya resi otomatis SUPI begitu ya. Jadi kasus barang hilang oleh JNT akan diganti SUPI untuk resi otomatis. Nah, kita lihat ini SUPI help seller. Nah, ini dari SUPI help seller ya. Ini suratnya begini. Selamat pagi, kami dari JNT Express ingin menginformasikan bahwa pengiriman dengan nomor AWP resi CP2590585685 kiriman dari basis telah dinyatakan hilang dan akan dilakukan pergantian dengan metode autoclaim oleh pihak SUPI. Mohon untuk Bapak Ibu agar membuat pelaporan terkait proses autoclaimnya ke pihak SUPI melalui live chat, email ataupun telepon CS SUPI dengan melampirkan chat berikut. Terima kasih. Artinya chat ini sebagai bukti dilaporkan ke SUPI untuk proses penggantiannya. Ini menarik kasus ini ya. Ya, walaupun barang saya hilang, tapi ini untuk bahan material YouTube saya dan sekaligus untuk rekam jejak digital sebagai empiris pengalaman kita semua, wahai para penjual online dan pembeli. Jadi biar sama paham bahwa kasus seperti ini bisa terjadi. Proses autoclaim SUPI 14 hari. Wow, lama sekali prosesnya ya. 4 hari kerja setelah autoclaim dilaporkan, nanti ganti ruginya akan dicairkan melalui SUPI Pay atau saldo penjualan. Customer diminta untuk cek berkala di SUPI Pay dan saldo penjualannya. Jadi transaksinya ini di saldo bisa atau di SUPI Pay. Ada dua proses pengembaliannya, yaitu bisa melalui saldo dan bisa melalui SUPI Pay. Customer wajib mempunyai SUPI Pay, wajib mendaftarkan SUPI Pay-nya sesuai dengan ketentuan aplikasi. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, CS Customer bisa menghubungi CS SUPI melalui live chat atau bisa membaca panduan link. Artinya memang sudah diatur sih, ketika barang hilang resi otomatis itu kita harus mengikuti panduan yang ada di SUPI, yaitu akan dilakukan autoclaim, yaitu penggantiannya oleh SUPI. Maka itu format yang digunakan pelaporan ke pihak SUPI yang nanti agar bisa proses pergantian. Nah, kemudian saya ikuti petunjuknya sejauh mana kebenarannya. Baik, mohon melakukan pelaporan ke pihak SUPI agar proses klaimnya sudah diproses. Nah ini sudah saya laporkan. Saya tunggu hasilnya. Nah, artinya pihak JNT cukup sampai di sini pemberitahuannya, tanggung jawabannya pihak JNT sebatas ini. Kita tinggal mengejar ke SUPI-nya. Tapi kalau SUPI tidak bisa, kita kejar ke JNT. Nah, ini kita lihat aturan SUPI. Sebagaimana sih aturan SUPI ini? Kita baca ya, biar kita sama-sama tahu bagaimana SUPI Help Center yang menyangkut tentang kasus barang hilang ini. Nah, bagaimana proses ganti rugi jika barang rusak hilang dalam pengiriman? Nah, ini aturan di SUPI. Ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang sepenuhnya akan diproses sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh pihak jasa kirim. Berikut proses yang harus dilakukan sebelum pengajuan. Apabila penjual melakukan pengiriman dengan sistem non-cashless, penjual dan pembeli harus berdiskusi untuk memutuskan siapa yang akan melakukan klaim ke pihak jasa kirim atas rusak dan hilangnya. Wow. Apabila tidak terjadi kesepakatan, penjual dengan dapat mengajukan banding meminta bantuan SUPI menangani permasalahan tersebut. SUPI memiliki kewenangan tidak terbatas dalam menentukan langkah berikutnya dan siapa yang harus menanggung biaya ongkos kirim pengembalian barang jika barang perlu dikembalikan terlebih dahulu. Nah, keempat, keputusan yang dibuat oleh SUPI bersifat bulat dan tidak dapat diganggu-gugat. Wah, artinya cara-cara ini adalah cara sepihak SUPI. Ketentuannya sudah ditentukan SUPI. Kita harus sepakat ini. SUPI juga menyarankan penjual untuk mengasuransikan barang yang dikirim ke pembeli. Hal ini untuk memastikan jika terjadi kendala barang rusak atau hilang saat pengiriman, maka penggantinya yang diberikan dapat
senilai kerugian kedua belah pihak. Nah, artinya barang ini harus diasuransikan. Kalau tidak diasuransikan bagaimana? Ini bisa terjadi hilang, barang kita bisa lenyap ya kalau tidak diasuransikan begitu. Setelah memahami dan melakukan langkah-langkah di atas, silakan lihat kebijakan skema penggantian barang rusak hilang yang berlaku sebagai berikut. Artinya dari tabel ini kita lihat proses penggantian atas kendala barang rusak hilang harus dilakukan melalui SOP. Mohon ajukan penggantian barang rusak atau hilang paling lambat 7 hari kalender setelah paket berstatus terkirim. Nah, di sini tidak ada nominalnya. Pengajuan klaim atau penggantian tidak berlaku, akan ditolak produk yang dikirim termasuk produk yang dilarang. Paket yang dikirim penjual tidak dikemas atau dibungkus sama sekali. Produk berupa cairan atau pecah. Nah, produk berupa emas atau barang berharga yang dikemas secara tidak aman. Ketentuan produk yang dilarang dan berbahaya untuk dikirim dengan SOP Express. Ayo, makhluk hidup tidak boleh ya, makhluk hidup, binatang-binatang dan seterusnya. Barang dalam kategori berbahaya, beracun, barang-barang kimia mudah meledak. Oh, barang saya tidak, barang saya kan kerajinan, handicraft aman, yaitu piring, mangkok dan lain-lain. Benda cair kecuali dikemas dalam kemasan. Benda cair itu boleh asal dikemas dengan baik. Barang yang bertentangan dengan hukum dan nilai kesesuaian dapat berupa buku-buku, majalah porno tidak boleh. Nah, ini tadi itu yang JNT ya, dan berbagai macam. Ini ada pos kilat, aturannya sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian JNT Express dan JNT ya, aturan JNT, proses penggantian atas kendala barang rusak hilang. Skema perhitungan merupakan maksimal. Jadi ini perhitungan skema maksimal barang hilang yang di JNT. Jadi maksimalnya itu JNT Express, semua JNT senilai harga barang. Asuransinya itu senilai harga barang. Tanpa asuransi 10 ongkos kirim. Jika 10 ongkos kirim 1 juta, maka pergantiannya maksimal senilai 1 juta. Artinya berapapun barang hilang itu akan diganti maksimal 1 juta. Kalau 10 ongkos kirimnya, jadi diganti maksimal 10 ongkos kirim, 10 kali lipat. Jadi ketentuan JNT Express, semua paket JNT kalau hilang penggantiannya itu 10 kali lipat, 10 kali lipat ongkos kirim ketika barangnya itu tidak diasuransikan. Jadi jelas ya, layanan JNT asuransinya itu senilai harga barang kalau diasuransikan. Kalau tanpa asuransi itu adalah 10 kali ongkos kirim. Nah, artinya ada kejelasan. Begitu juga si cepat dan seterusnya, ini sudah ada aturannya. Saat ini saya membahas si pergantian daripada si yang dilakukan ketika barang hilang yang dilakukan JNT. Jadi artinya sudah jelas, kalau dengan asuransi senilai barang, kalau dengan tanpa asuransi 10 kali lipat ongkos kirim. Nah, inilah hasil penelusuran saya sampai detik hari ini, dan saya ingin tahu sampai kapan perkembangan kasus barang hilang saya ini akan selesai. Akan saya review terus, dan sekaligus ini sebagai materi empiris bagi teman-teman ketika barang itu hilang, bagaimana solusinya. Terima kasih, saya Imber pribadi akan saya lanjutkan pada materi pada informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.